Pernahkah bapak-bapak merasa bangun tidur, tapi badan kok masih pegal-pegal, rasanya kok lemes saja, padahal semalam sudah cukup istirahat? Atau mungkin saat sedang asyik ngobrol, tiba-tiba lupa mau bicara apa? Nama cucu sendiri saja kadang meleset ya. Ditambah lagi, sendi-sendi mulai terasa kaku apalagi di pagi hari. Mau jalan-jalan keliling kompleks saja rasanya sudah malas karena lutut ini kok makin nyeri. Realitanya memang begitu bapak-bapak. Usia di atas 60 tahun itu tantangannya memang beda. Stamina yang dulu perkasa, daya ingat yang setajam silet, atau sendi yang lincah seperti penari, semuanya perlahan mulai menurun. Rasanya kok semua serba terbatas ya. Padahal kita masih ingin tetap aktif, tetap bisa bercanda dengan cucu, tetap bisa ikut pengajian atau nongkrong di pos ronda tanpa hambatan. Nah, kalau bapak-bapak sering merasakan hal-hal tadi, itu artinya kita punya masalah yang sama. Tapi jangan khawatir dulu. Ada rahasia sederhana yang mungkin sering kita abaikan padahal kekuatannya luar biasa. Rahasia ini ada di dapur kita, di piring makan kita setiap hari. Ya, kita bicara soal sayuran. Dalam video ini, kita akan mengungkap 4 jenis sayuran sederhana yang wajib bapak-bapak konsumsi. Sayuran-sayuran ini bukan cuma sekedar pelengkap makan loh, tapi mereka adalah pahlawan super tersembunyi yang siap membantu mengembalikan energi bapak-bapak, mempertajam daya ingat, dan menjaga sendi-sendi bapak-bapak tetap sehat. Jadi, pastikan bapak-bapak tonton video ini sampai selesai, karena ada sesuatu yang mungkin akan sangat mengejutkan di bagian akhir. Nah, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri rahasia kekuatan dari dapur. Sayuran pertama yang harus bapak-bapak akrabkan lagi, yang mungkin dulunya sudah sering dimakan tapi kini terabaikan, adalah bayam. Bayam ini bapak-bapak bukan cuma sekadar sayur hijau biasa. Dia itu ibarat pembangkit tenaga listrik mini untuk tubuh kita, khususnya untuk bapak-bapak di usia 60 tahun ke atas. Kenapa begitu? Pertama, mari kita bicara soal energi. Sering kan kita merasa cepat lelah, baru sedikit bergerak sudah ngos-ngosan, atau bangun pagi rasanya badan masih berat. Nah, itu bisa jadi salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan zat besi. Bayam ini kaya sekali akan zat besi. Zat besi itu penting sekali untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau suplai oksigen ke otot-otot kita lancar, otomatis bapak-bapak tidak akan gampang capek, tenaga pun terasa lebih ada. Bayangkan saja kalau mesin mobil kurang oli, kan jadi tersendat-sendat jalannya. Suruhnya kan sama seperti tubuh kita. Butuh zat besi yang cukup agar semua organ bisa bekerja optimal dan kita punya energi yang cukup untuk beraktivitas. Makan semangkuk sayur bayam bening hangat di siang hari itu rasanya langsung membuat badan lebih segar dan bertenaga, bapak-bapak. Tidak perlu repot-repot minum suplemen ini itu yang belum tentu cocok. Cukup dari sayur bayam saja sudah sangat membantu. Selain soal energi, bayam juga punya peran besar dalam menjaga daya ingat bapak-bapak. Ini penting sekali kan? Kalau sudah mulai sering lupa meletakkan kunci, lupa nama orang, atau lupa kejadian kemarin, rasanya kok jadi tidak nyaman. Bayam mengandung folat atau vitamin B9 yang sangat krusial untuk kesehatan otak dan fungsi saraf. Folat ini membantu produksi sel-sel otak baru dan menjaga agar sel-sel otak yang sudah ada tetap sehat. Selain itu, bayam juga kaya akan antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin. Antioksidan ini ibarat pasukan khusus yang melindungi sel-sel otak kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas ini, bapak-bapak, bisa muncul dari polusi, stres, atau bahkan dari makanan yang tidak sehat. Kalau sel-sel otak kita terlindungi, risiko penurunan daya ingat dan pikun pun bisa diminimalisir. Jadi, dengan rutin mengonsumsi bayam, bapak-bapak tidak hanya akan merasa lebih berenergi, tapi juga bisa membantu menjaga agar pikiran tetap jernih dan daya ingat tetap tajam. Lalu bagaimana cara mengonsumsi bayam ini agar maksimal manfaatnya?
Gampang sekali Bapak-bapak. Bayam itu kan sayur yang sangat fleksibel. Bisa dibuat sayur bening, dicampur jagung atau labu siam, rasanya segar sekali. Atau kalau mau lebih praktis, bisa juga ditumis dengan bawang putih dan sedikit tempe gembus. Dijadikan pelengkap lauk pauk, makan nasi hangat dengan tumis bayam, dan sambal terasi saja sudah nikmat sekali Bapak-bapak. Paling tidak, usahakan konsumsi bayam 2 sampai 3 kali seminggu. Jangan terlalu sering dipanaskan ulang, ya, karena kandungan nitratnya bisa berubah dan kurang baik. Jadi, masak secukupnya untuk 1 kali makan, lalu langsung santap. Mudah, murah, dan manfaatnya luar biasa. Dengan begitu, Bapak-bapak bisa merasakan sendiri bagaimana bayam ini perlahan mengembalikan vitalitas tubuh, membuat Bapak-bapak lebih bertenaga dan tidak mudah lelah, serta membantu menjaga agar daya ingat tetap prima. Ini bukan cuma teori, tapi sudah banyak penelitian yang membuktikan. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk kembali akrab dengan bayam di meja makan Bapak-bapak. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita ke sayuran kedua yang tak kalah hebatnya, yaitu brokoli. Mungkin sebagian Bapak-bapak belum begitu familiar dengan brokoli atau menganggapnya makanan orang-orang kota. Padahal, brokoli ini sekarang sudah mudah didapat di pasar tradisional maupun supermarket, dan harganya juga semakin terjangkau. Brokoli ini adalah bintangnya untuk kesehatan sendi Bapak-bapak loh. Sendi yang sehat itu kunci untuk tetap aktif bergerak, tidak gampang nyeri saat berjalan, jongkok, atau bahkan sekedar bangun dari duduk. Brokoli mengandung senyawa bernama sulforaphane. Senyawa ini, Bapak-bapak, adalah antiinflamasi alami yang sangat kuat. Radang sendi atau osteoartritis itu kan disebabkan oleh peradangan di tulang rawan sendi. Sulforaphane ini bekerja dengan cara menghambat enzim-enzim yang merusak tulang rawan kita. Jadi, dia itu ibarat penjaga yang melindungi sendi-sendi kita dari kerusakan. Dengan rutin mengonsumsi brokoli, peradangan pada sendi bisa berkurang, nyeri pun bisa mereda, sehingga Bapak-bapak bisa bergerak lebih nyaman dan leluasa. Bayangkan, mau pergi ke masjid jalan kaki, atau ikut gotong royong di lingkungan, tidak lagi merasa terbebani nyeri lutut atau pinggang. Selain sulforaphane, brokoli juga kaya akan vitamin K. Vitamin K ini sangat penting untuk kesehatan tulang dan sendi secara keseluruhan. Dia membantu tubuh dalam proses pembekuan darah yang sehat. Tapi lebih dari itu, vitamin K juga berperan dalam menjaga kepadatan tulang dan mencegah pengeroposan tulang. Tulang yang kuat tentu akan mendukung sendi-sendi kita dengan lebih baik. Jadi brokoli ini tidak hanya meredakan peradangan, tapi juga memperkuat struktur penopang sendi Bapak-bapak. Bukan cuma sendi, vitamin K ini juga bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah lo. Jadi, manfaatnya itu tidak hanya satu, tapi merangkap banyak hal. Kemudian, jangan lupakan kandungan vitamin C di brokoli. Memang, kalau dengar vitamin C, kebanyakan orang langsung teringat jeruk atau jambu biji. Tapi brokoli ini juga sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin C ini bukan hanya untuk daya tahan tubuh agar tidak gampang flu, tapi juga penting untuk produksi kolagen dalam tubuh. Kolagen ini adalah protein penting yang membentuk tulang rawan, kulit, dan jaringan ikat lainnya di tubuh kita. Kalau produksi kolagen kita cukup, tulang rawan di sendi kita akan lebih kenyal dan tidak mudah aus. Ini yang membuat gerakan sendi lebih mulus dan mengurangi gesekan yang menyebabkan nyeri. Jadi, dengan mengonsumsi brokoli, Bapak-bapak memberikan nutrisi lengkap untuk menjaga sendi-sendi tetap prima dan bebas nyeri. Bagaimana cara mengolah brokoli agar nutrisinya tidak hilang? Brokoli paling baik dikukus atau ditumis sebentar saja. Bapak-bapak, jangan sampai terlalu lembek. Kalau terlalu matang, nutrisi pentingnya bisa banyak yang hilang. Cukup dikukus sampai warnanya hijau cerah dan masih sedikit renyah.
Bisa juga ditumis dengan sedikit bawang putih dan udang, atau dicampur ke dalam capcay. Enak sekali bapak-bapak, dan rasanya juga tidak asing di lidah kita. Usahakan konsumsi brokoli setidaknya 2 kali seminggu. Dengan rutin mengonsumsi brokoli, bapak-bapak akan merasakan sendiri bagaimana sendi-sendi yang tadinya kaku dan nyeri mulai terasa lebih lentur dan nyaman untuk digerakkan. Ini adalah investasi kecil untuk kualitas hidup bapak-bapak di masa tua. Baiklah, mari kita melangkah ke sayuran ketiga yang tak kalah hebatnya untuk bapak-bapak semua, yaitu wortel. Mungkin bapak-bapak sudah tahu kalau wortel itu bagus untuk mata kan? Ya, memang betul sekali, karena kandungan vitamin A-nya yang tinggi. Tapi manfaat wortel itu tidak hanya sebatas itu saja loh. Untuk bapak-bapak di atas 60 tahun, wortel ini punya peran besar dalam menjaga energi dan juga mempertajam daya ingat kita. Kok bisa? Mari kita bahas lebih dalam. Wortel itu sumber karbohidrat kompleks alami yang bagus. Dia memberikan energi yang stabil dan tahan lama untuk tubuh kita. Beda dengan makanan manis yang bikin energi naik drastis lalu langsung anjlok lagi. Wortel ini melepaskan energinya secara perlahan. Ini penting sekali agar bapak-bapak tidak gampang merasa lemas atau lesu di tengah hari. Selain itu, wortel juga mengandung antioksidan yang kuat, seperti beta-karoten yang kemudian diubah menjadi vitamin A dalam tubuh kita. Antioksidan ini ibarat tameng yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel otak kita. Kalau sel-sel otak terlindungi, otomatis kinerja otak pun bisa lebih optimal. Daya ingat jadi tidak gampang kabur, dan bapak-bapak bisa tetap fokus saat melakukan berbagai aktivitas. Pernah dengar cerita orang tua zaman dulu yang ingatannya masih tajam sekali sampai usia senja? Mungkin salah satu rahasianya adalah asupan nutrisi alami dari sayur-sayuran seperti wortel ini yang mereka konsumsi setiap hari. Selain antioksidan, wortel juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan. Nah, ini juga penting bapak-bapak. Kalau pencernaan kita lancar, nutrisi dari makanan yang kita santap akan terserap dengan baik oleh tubuh. Kalau penyerapan nutrisi optimal, maka tubuh kita bisa bekerja maksimal, termasuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi otak. Sering kan kita dengar keluhan sembelit di usia senja. Nah, dengan asupan serat dari wortel, masalah pencernaan bisa diminimalisir, sehingga tubuh kita terasa lebih ringan dan bertenaga. Jadi, wortel ini bukan cuma bagus untuk mata, tapi juga paket lengkap untuk meningkatkan vitalitas dan ketajaman pikiran bapak-bapak. Mau dibuat jus, ditumis, atau bahkan dimakan mentah sebagai lalapan, wortel tetap menyimpan manfaat luar biasa. Bagaimana cara mengkonsumsi wortel agar maksimal manfaatnya? Wortel ini sangat fleksibel, bapak-bapak. Bisa dibuat sayur sop, capcay, atau ditumis dengan buncis dan tempe. Enak sekali kan? Kalau bapak-bapak suka, bisa juga dibuat jus wortel murni atau dicampur dengan sedikit jeruk atau apel untuk variasi rasa. Tapi ingat, kalau dibuat jus, jangan disaring ampasnya terlalu bersih karena seratnya juga penting untuk pencernaan. Atau, kalau mau lebih praktis lagi, cukup jadikan lalapan saat makan nasi. Dikukus sebentar juga bisa. Usahakan konsumsi wortel setidaknya 3-4 kali seminggu. Dengan rutin mengonsumsi wortel, bapak-bapak akan merasakan sendiri bagaimana energi bapak-bapak akan lebih stabil sepanjang hari. Tidak mudah lelah dan daya ingat pun terasa lebih jernih. Ini adalah cara alami yang sangat efektif untuk menjaga kualitas hidup kita di usia senja. Mari kita beralih ke sayuran keempat yang mungkin paling akrab di dapur kita dan harganya juga sangat bersahabat, yaitu kangkung. Kangkung ini, bapak-bapak, seringkali dipandang sebelah mata, padahal manfaatnya untuk kesehatan kita, terutama di usia 60 tahun ke atas, itu luar biasa. Kangkung ini adalah pahlawan tersembunyi untuk meningkatkan energi dan juga menjaga kesehatan tulang dan sendi kita loh. Kenapa begitu? Pertama, mari kita bahas soal energi. Sama seperti bayam, kangkung ini juga kaya akan zat besi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, zat besi itu penting sekali untuk membawa oksigen ke seluruh sel tubuh. Kalau sel-sel tubuh kita mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, otomatis bapak-bapak akan merasa lebih bertenaga
tidak gampang lemas dan tidak cepat capek. Kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia atau kurang darah, yang gejalanya itu gampang lelah, pusing, dan muka pucat. Dengan rutin mengonsumsi kangkung, bapak-bapak bisa menjaga kadar zat besi dalam tubuh tetap optimal, sehingga energi bapak-bapak tetap terjaga untuk beraktivitas sehari-hari. Mau berkebun, mau jalan-jalan sore, atau sekedar main catur dengan tetangga, semua bisa dilakukan dengan lebih semangat. Selain zat besi, kangkung juga mengandung kalsium dan fosfor yang cukup tinggi. Nah, dua mineral ini adalah kunci utama untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kita, bapak-bapak. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang kita cenderung menurun, sehingga risiko peneroposan tulang atau osteoporosis menjadi lebih tinggi. Kalsium dan fosfor adalah bahan baku utama pembentuk tulang yang kuat. Dengan asupan kalsium yang cukup dari kangkung, kita bisa membantu menjaga tulang agar tetap padat dan tidak mudah keropos. Tulang yang kuat tentu akan mendukung sendi-sendi kita dengan lebih baik, mengurangi resiko cedera dan nyeri pada sendi. Jadi, kangkung ini bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga memberikan nutrisi penting untuk menjaga kekuatan rangka tubuh kita. Kangkung juga mengandung vitamin C dan antioksidan lainnya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, vitamin C itu penting untuk produksi kolagen, yang merupakan komponen utama tulang rawan pada sendi. Kalau tulang rawan kita sehat, gerakan sendi akan lebih mulus dan tidak gampang nyeri akibat gesekan. Antioksidan di kangkung juga membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, termasuk peradangan pada sendi. Jadi, kangkung ini bisa menjadi bagian dari strategi bapak-bapak untuk menjaga sendi tetap sehat dan bebas nyeri. Bagaimana cara mengolah kangkung ini agar maksimal manfaatnya? Kangkung ini kan sangat mudah didapat dan diolah, bapak-bapak. Paling sering, kita membuat tumis kangkung dengan bawang putih dan sedikit cabai. Enak sekali, apalagi dimakan dengan nasi hangat dan ikan asin. Atau bisa juga dijadikan pelengkap pecel atau gado-gado. Jangan dimasak terlalu lama ya, bapak-bapak. Cukup sampai layu saja agar nutrisinya tidak banyak yang hilang. Usahakan konsumsi kangkung 2-3 kali seminggu. Dengan rutin menambahkan kangkung ke dalam menu makan bapak-bapak, perlahan tapi pasti bapak-bapak akan merasakan peningkatan energi yang signifikan dan sendi-sendi pun terasa lebih nyaman. Ini adalah cara yang sederhana, murah, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia senja. Nah, bapak-bapak, kita sudah membahas 4 pahlawan hijau yang luar biasa. Bayam untuk energi dan daya ingat, brokoli untuk kesehatan sendi dan otak, wortel untuk energi stabil dan ketajaman pikiran, serta kangkung untuk vitalitas dan tulang yang kuat. Ingat, ini bukan cuma sekadar sayuran biasa, tapi adalah investasi terbaik untuk kesehatan dan kebahagiaan bapak-bapak di usia emas ini. Bayangkan saja, dengan rajin mengonsumsi 4 sayuran ini, bapak-bapak bisa merasakan kembali semangat di pagi hari, tidak gampang lelah saat beraktivitas, ingatan yang lebih tajam saat bercerita atau mengingat nama, dan sendi-sendi yang tidak lagi nyeri saat berjalan atau jongkok. Bukankah itu yang kita semua inginkan? Tetap aktif, tetap mandiri, dan tetap bisa menikmati setiap momen bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Mungkin bapak-bapak berpikir, sudah tua begini, apa masih bisa berubah? Tentu saja bisa, bapak-bapak. Usia itu hanyalah angka. Yang penting adalah bagaimana kita merawat tubuh ini. Karena tubuh ini adalah satu-satunya tempat tinggal kita sepanjang hidup. Perubahan kecil yang konsisten, seperti menambahkan sayuran-sayuran ini ke dalam menu makan harian bapak-bapak, bisa membawa dampak besar yang luar biasa pada kualitas hidup bapak-bapak. Tidak perlu langsung drastis, coba mulai dengan 1 jenis sayuran dulu, misalnya besok sarapan pakai tumis bayam, lalu lusa makan siang dengan sayur bening kangkung. Perlahan tapi pasti, tubuh bapak-bapak akan merasakan perbedaannya. Ini adalah langkah awal untuk hidup lebih baik, lebih sehat, dan lebih bersemangat. Kesehatan itu harta yang paling berharga, bapak-bapak.
Dan dengan 4 sayuran ini, bapak-bapak memegang kunci untuk menjaga harta itu tetap utuh dan bahkan meningkat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena tidak peduli dengan asupan nutrisi saat masih sempat. Setiap suapan sayur yang bapak-bapak konsumsi adalah bentuk kasih sayang bapak-bapak kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Tuhan yang telah menganugerahkan tubuh ini. Jadi mulai sekarang, jadikan sayuran ini sahabat setia di piring makan bapak-bapak. Ajak juga istri di rumah untuk ikut mengolah dan mengkonsumsi sayuran-sayuran ini, agar keluarga bapak-bapak juga ikut merasakan manfaatnya. Saya sangat ingin mendengar cerita bapak-bapak. Jadi, setelah menonton video ini, coba deh bapak-bapak terapkan saran ini. Lalu, ceritakan pengalaman bapak-bapak di kolom komentar di bawah. Sayuran apa yang paling bapak-bapak suka? Atau mungkin ada resep olahan sayur yang enak dan ingin bapak-bapak bagikan? Saya yakin pengalaman bapak-bapak bisa menjadi inspirasi bagi bapak-bapak lainnya yang mungkin masih ragu. Jangan lupa juga untuk memberikan jempol atau tanda suka pada video ini jika bapak-bapak merasa informasi ini bermanfaat. Dan yang paling penting, berlangganan atau subscribe ke channel ini ya, bapak-bapak, agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya yang akan membantu bapak-bapak hidup sehat dan bahagia di usia berapapun. Ingat selalu, hidup itu adalah anugerah, dan kita punya pilihan untuk menjalaninya dengan penuh energi, pikiran yang tajam, dan tubuh yang kuat. Mari kita hidupkan kembali semangat masa muda dan jalani hidup terbaik kita di setiap usia.